Selamat pagi Bu. Pagi. Perkenalkan, saya dengan Bidan Yen. Saya mahasiswa praktik kebidanan dari Unika Santu Polrestroven. Bagaimana keadaannya hari ini Bu? Puji Tuhan baik. Baik. Sebelumnya saya tutup nilainya dulu ya Bu. Ibu mau tanya, apakah Ibu mengalami keluhan selama ini tentang ASI eksklusif? Baik Ibu, saya akan menceritakan keluhan saya. Keluhan saya Ibu, saat saya memberikan ASI pada bayi saya, itu putih susu saya itu terasa sakit. Oh, baik Ibu. Jadi di sini saya akan melakukan konseling bersama Ibu bagaimana pentingnya ASI eksklusif. Jadi Ibu, tujuan saya melakukan konseling bersama Ibu supaya Ibu tahu bagaimana pentingnya ASI eksklusif. Jadi Ibu, ASI eksklusif itu adalah bayi yang hanya diberi ASI saja tanpa memberi cairan atau makanan apapun kecuali obat, vitamin, dan mineral sampai umur 6 bulan ya Bu ya. Jadi manfaatnya di sini Ibu, ASI ini sebagai salah satu nutrisi, sebagai ASI yang meningkat daya tahan tubuh dari seorang bayi. ASI juga itu untuk meningkatkan kecerdasan serta meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dengan si bayi. Selanjutnya Ibu, saat kekebalan tubuh dalam ASI itu yaitu faktor bifidus untuk mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi serta untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Yang kedua itu Ibu, laktoferin. Laktoferin ini Ibu untuk meningkatkan zat besi dan dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya. Yang ketiga Ibu, untuk anti alergi. Yang keempat, mengandung zat anti virus polio. Dan yang terakhir Ibu, untuk membantu pertumbuhan serta selaput usus bayi sebagai perisi untuk menghindari zat-zat yang merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah pada bayi. Selanjutnya Ibu, saya akan menjelaskan jenis-jenis ASI. Jadi jenis-jenis ASI yang pertama itu Ibu ada kolostrum. Dalam kolostrum itu Ibu, itu merupakan cairan yang pertama kali keluar serta kental dan berwarna kekuning-kuningan dibandingkan susu matur ya Bu ya, atau susu formula. Yang kedua itu diskresi hari pertama sampai hari ketiga. Bila dipanaskan itu akan mengumpal, sedangkan ASI itu ASI matur itu tidak ada. Yang ketiga itu Ibu, pencahar yang ideal yang memberikan mekonium serta usus bayi yang baru lahir dan mempersiapkan saluran pencernaan makanan bagi bayi yang akan datang. Dan yang keempat itu Ibu, lebih banyak mengandung karbohidrat, protein, serta mineral dan antibodi untuk memperlindungkan bayi sampai umur 6 bulan dibandingkan dengan ASI ASI formula. Selanjutnya Ibu, dalam masa peralihan ASI itu merupakan kolostrum sampai menjadi ASI yang matur. Dan yang kedua itu Ibu, diskresi dari hari keempat sampai hari ke-10. Dan yang ketiga itu Ibu, kadar protein makin rendah sedangkan kadar karbohidrat serta lemak semakin meninggi dan volume semakin meningkat. Selanjutnya Ibu, ASI matur. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu ASI matur. ASI matur itu merupakan ASI yang diskresi pada hari ke-10 dan seterusnya adalah komposisi relatif konstan. Dan yang kedua itu Ibu, itu merupakan cairan berwarna putih serta kuning-kuningan yang diakibatkan warna dari casein, riboflavin, dan karotin yang terdapat di dalamnya. Dan yang keempat itu Ibu, tidak mengumpul jika dipanaskan. Yang kelima, terdapat antimikrobial faktor antara lain yaitu ya antibodi atau kekebalan terhadap infeksi serta protein dan hormon-hormon. Di sini juga saya akan menjelaskan cara perbanyakan produksi ASI. Apakah Ibu tahu bagaimana produksi ASI supaya memperbanyak itu?
Oh, jadi yang pertama itu Ibu, bayi menyusu setiap 2 jam, kan biasanya bayi itu menyusu selama 2 jam atau selama 10 sampai 15 menit di setiap payudara antara kiri dan kanan. Lalu caranya yaitu bangunkan bayi lalu buka baju atau gendong yang membuat rasa gerah duduk selama bayi menyusui. Yang ketiga itu Ibu pastikan bayi menyusu dengan posisi yang baik serta menempel pada ibu dan menelan ASI secara aktif. Yang keempat Ibu itu susui bayi di tempat yang tenang, nyaman atau di tempat yang nyaman dan minumlah setiap kali menyusui. Yang berikutnya Ibu tidur di sebelah atau dekat dengan bayi. Dan yang terakhir Ibu meningkatkan istirahat serta imun. Langkah selanjutnya Ibu, saya akan menjelaskan bagaimana cara pemerasan ASI. Langkah yang pertama itu Ibu bisa pengeluaran ASI dengan tangan dan bisa juga dengan pompa. Selanjutnya Ibu, di sini saya akan menjelaskan cara penyimpanan ASI. Cara penyimpanan ASI yang baik itu Ibu biasanya di udara terbuka atau bebas selama 6 sampai 8 jam. Yang kedua itu bisa di lemari es yang derajatnya 4 derajat Celcius bisa sampai 24 jam. Yang ketiga itu bisa di lemari pendingin atau beku, itu kurang lebih dari 18 derajat Celcius dan itu bisa sampai 6 bulan. ASI yang telah dingin bila akan dipakai, Ibu tidak boleh direbus lagi ya Bu, karena kualitasnya itu akan menurun, yaitu unsur kekebalannya. Jadi ASI tersebut cukup didiamkan beberapa saat di dalam suhu kamar agar tidak terlalu dingin, serta dapat pula direndam dalam wadah yang telah berisi air panas. Selanjutnya Ibu, saya akan menjelaskan bagaimana cara penerapan ASI eksklusif pada ibu yang bekerja. Jadi Ibu, kalau Ibu lagi bekerja, penerapan yang pertama itu selama cuti hanya menyusui. Yang kedua itu sebelum memulai ubah pola minum bayi. Yang ketiga itu sebelum berangkat bekerja susui bayi. Dan yang keempat, selama di kantor bisa perah ASI setiap 3-4 jam. Yang berikutnya Ibu, simpan di lemari es atau bisa dibawa pulang. Maksudnya Ibu, jika sudah diperas, Ibu bisa simpan di lemari es jika ada, atau bisa dibawa pulang. Dan yang terakhir itu Ibu, setelah dihangatkan diberikan dengan cangkir. Baik Ibu, itu saja konseling saya hari ini. Apakah Ibu ada yang mau ditanyakan atau belum mengerti tentang penjelasan yang saya sudah jelaskan? Tidak ada Ibu. Baik Ibu, jika Ibu sudah mengerti, Ibu bisa mengulangi kembali 1-2 hal yang saya sudah jelaskan tadi. Baik Ibu, yang saya ingat itu pengertian dari ASI eksklusif. Baik di sini ASI eksklusif adalah bayi yang hanya diberi ASI saja tanpa bahan cairan atau makanan kecuali obat, vitamin, mineral sampai umur